Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Azahra, siswi dari MA Nurul Falah Air Melek. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya akan meninjau langsung ke wisata Danau Raja. Ini juga akan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber tentang bagaimana sejarah Danau Raja dan bagaimana keadaan lingkungan di sekitar Danau Raja. Saat ini saya berada di tempat wisata Danau Raja, tepatnya di Kecamatan Mengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber tentang keadaan Danau Raja. Baiklah, saya sudah bersama salah satu narasumber di Danau Raja. Dengan kata siapa? Kakak Ana. Oke Kak, saya ingin minta waktunya sebentar ya. Pada hari apa saja sih tempat Danau Raja ini ramai pengunjung? Biasanya kalau di Danau Raja ini sebenarnya tidak selalu, tapi juga kapan ramainya tidak tentu. Cuman kalau pastinya sekitar tanggal merah, hari-hari libur, hari-hari besar, kayak hari Sabtu, Minggu, dan tahun baru, pas lebaran, boleh. Lalu apa saja ya Kak daya tarik pengunjung agar berwisata di sini? Daya tarik pengunjung di sini ya seperti pemasangan payung-payung untuk duduk gitu kan, duduk-duduk di tepi Danau Raja gitu kan, untuk mengundang orang untuk duduk kan, payung-payung ini yang warna-warni ini ya, tepi danau kayak gini kan, itu banyak peminatnya yang duduk di sini daripada yang kayak di sini. Oke Kak, terima kasih ya waktunya. Begitulah hasil wawancara kami dengan salah satu pedagang yang ada di Danau Raja. Lalu, bagaimana sejarah Danau Raja beserta Raja Indragiri Hulu? Berikut kami sampaikan penjelasan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bersedia untuk kami wawancarai sebelumnya. Apa kabar Pak? Kabar alhamdulillah baik. Baik. Sebelum lanjut ke materi, boleh tahu nggak sih Prawita Genpari itu apa Pak? Prawita Gempari adalah pegiat ragam wisata Nusantara, gerakan nasional pariwisata, pegiat pariwisata nasional Indonesia. Baik Pak. Kebetulan saya sebagai sekretarisnya di Kabupaten Indragiri. Baik Pak. Sebagai pegiat pariwisata, tentunya Bapak sedikit banyak mengetahui objek wisata yang ada di Indragiri Hulu. Sesuai dengan tema kami ingin bertanya tentang Danau Raja. Bisakah Bapak jelaskan sejarah tentang Danau Raja? Baiklah, saya akan coba jelaskan apa itu tentang sejarah singkat Danau Raja. Nah, di Indragiri Hulu terdapat sebuah objek wisata yang berbasis cagar budaya, yaitu salah satunya yang juga merupakan cagar budaya, yaitu ada sebuah danau di tengah kota yang biasa saat ini disebut atau dinamai Danau Raja. Nah, kalau sejarah singkat sebenarnya, kalau sejarahnya Danau Raja itu pertama kali terbentuknya itu merupakan terbentuk dari proses evolusi alam, yang merupakan dari pendangkalan Sungai Indragiri. Nah, terdapatlah dahulu nama Danau Raja itu dikenal dengan Danau Seliku atau biasa disebut atau juga disebut Tanjung. Nah, pada abad ke-18, yaitu pada masa pemerintahan kerajaan Indragiri yang dipimpin oleh
yang rajanya pada waktu itu adalah Sultan Isa Mudoyat. Sultan Isa Mudoyat. Nah, pada saat itu Danau Raja sudah dimanfaatkan sebagai salah satu menjadi aktivitas, menjadi dipakai sehari-hari ataupun menjadi bagian dari kerajaan, yaitu sebagai tempat pemandian para putri raja, dan juga menjadi tempat ritual-ritual dari kerajaan Indragiri pada saat itu. Nah, letaknya Danau Raja tersebut ada di belakang istana kerajaan Indragiri. Nah, kalau kita lihat sekarang itu ada replika istana. Nah, lebih kurang sebenarnya kalau itu kan istana Indragiri sendiri sebenarnya sudah runtuh, sudah masuk runtuh ke Sungai Indragiri dan terbawa arus, hilang. Nah, saya lupa, kurang ingat tahun berapa. Tapi yang jelas pada zaman bupatinya Tamsir Rahman dibangunlah replika istana di dekat lokasi Danau Raja. Nah, Danau Raja sendiri pada saat itu sudah sudah dipergunakan sebagaimana aktivitas sehari-hari, terutama bagian dari aktivitas yang dilakukan oleh kerajaan Indragiri pada saat itu. Sementara Danau Raja sendiri sebenarnya ada beberapa hal yang saat ini mungkin berkembang tentang Danau Raja, atau berkembang mitos tentang Danau Raja. Salah satunya mitos yang cukup terkenal bahwa di Danau Raja itu ada buaya putih, ada yang mengatakan ada buaya kuning. Nah, karena di Danau Raja itu diyakini, ataupun mungkin mitos yang berkembang atau mitos yang beredar, di dalam ataupun di sekitaran Danau Raja itu ada istana gaib atau istana orang bunian. Sehingga ada makhluk yang dianggap juga sampai saat ini juga antara percaya dan tidak, boleh diyakini, oleh dipercaya atau tidak, yang katanya ada buaya putih. Juga ada cerita rakyat tentang Putri Harum, yang dengan lupa saya, tapi yang jelas kisah percintaan kalau nggak salah tuh, yang akhirnya mereka menjelma menjadi buaya putih atau buaya kuning lah. Tapi itulah mitos yang berkembang. Tapi sampai saat ini berkaitan dengan mitos itu sebenarnya karena ada beberapa hal yang cukup unik cukup unik mengenai Danau Raja. Hal-hal yang cukup unik itu ternyata yaitu gini. Danau Raja itu adalah salah satu danau di Indonesia yang berada di tengah kota. Nah, di tengah kota, dan ketika musim kemarau airnya tidak surut. Ketika musim hujan airnya tidak meluap. Jadi airnya segitu saja. Nah, itulah salah satu keunikan. Makanya keunikan Danau Raja. Dan Danau Raja sendiri sampai saat ini sudah dikelola oleh Kabupaten Indragiri Hulu melalui Dinas Pariwisata dan Olahraga, dan juga oleh aktivitas keseharian juga saat ini sudah ada dilibatkan masyarakat sekitar yang tergabung dalam Pokdarwis. Kelompok Pokdarwis itu kelompok sadar wisata.
yang kebetulan ketuanya dan bukan ketua, salah satu pegiatnya adalah ketua umum kami dari Prawita Genpari Indragiri Hulu. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan tentang Danau Raja. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Mohon maaf, saya sudah mengganggu waktunya. Ya. Sekian, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.